susah sinyal. Cari sinyal dulu ah. Aduh, susah sinyal nih. Ganti HP aja deh. Daripada laptop susah. Oh, pakai laptop susah, pakai HP susah. Sinyal nih susah banget di kampung. Sinyal susah. Aduh, banyak tugas. Susah sinyal lagi. Gak sinyal dulu ah. Nah, bagaimana jika kita di desa nggak ada sinyal, di kota nggak ada sinyal, di tengah-tengah antara desa dan kota nggak ada sinyal? Di era pandemi corona sekarang ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan belajar kita pun harus melalui online, sedangkan untuk daerah-daerah terpencil sinyalnya susah. Bagaimana dong caranya? Oke, untuk mendapatkan jawaban tersebut, baik, kita akan berdiskusi dengan teman-teman. Nah, diskusi tersebut mencakup tentang pembelajaran daring bagi kesiswaan yang dapat dilakukan oleh manajemen kesiswaan tersebut. Bagaimana sih? Dan bagaimana mereka melakukannya? Apa dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran daring tersebut? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita hari ini mengenai pembelajaran daring di masa wabah corona yang saat ini sedang terjadi. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Bagaimana peran sebagai personil manajemen kesiswaan dalam pembelajaran daring di wabah corona yang saat ini sedang terjadi. Baik, uh, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dewi sebagai moderator. Penanganan manajemen siswa pada masa COVID sekarang ini, kami rasa dari pihak kami dan sekolah kemudian berkolaboratif dengan beberapa instansi terkait yang lain. Kami sudah semaksimal mungkin untuk mengadakan pembelajaran daring ini secara efektif. Namun jika ada kekurang efektifan dan kurang efisien, mungkin akan kami perbaiki di kemudian hari. Jadi menurut kami ini bahwa pembelajaran daring ini udah semaksimal mungkin kami menjalankannya, tetapi tergantung suasana dan kondisi seperti listrik. Kalau listrik mati kan, kalau di kampung kan nggak ada sinyal kayak gitu. Jadi udah efektif, tergantung kondisi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana manajemen kesiswaan mampu mengatur pembelajaran tetap berjalan dengan efektif meskipun dengan pembelajaran daring yang saat ini sedang dilakukan? Seperti yang kita tahu bahwa untuk sekolah dasar, Bu, ya, sebenarnya kan untuk pembelajaran daring kurang efektif karena
Untuk sekolah dasar, penggunaan elektronik seperti gadget belum begitu diperbolehkan oleh pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan. Jadi yang kami lakukan kalau pembelajaran daring ini adalah kami mengumpulkan nomor handphone para orang tua yang kemudian kami koordinasikan nomor HP orang tua tersebut, kami koordinasikan memberikan tugas ke anaknya tapi melalui nomor HP dari orang tua tersebut. Nah, jika pun nanti kami akan melihat peserta didik kami, mungkin kami akan datangi satu-satu dari peserta didik tersebut agar tidak melakukan perkumpulan di suatu tempat seperti itu, Bu. Insya Allah nanti akan efektif. Terima kasih kepada Ibu moderator Ibu Dewi. Nah, saya rasa jawaban saya sama. Kan dalam sekolah SD jarang sekali bahwa ibu-ibu udah, kalau di kampung ini jarang menggunakan HP. Tergantung ibu-ibu yang udah modern kan, yang ada HP terus kayak gitu. Terus dengan cara kami mengkondisikan dengan minta nomor HP tadi, sama dengan Pak Armin juga, itu apa? Orang tuanya kayak gini. Misal orang tua siswa itu kan ada yang bisa atau enggak, ini kan ke rumah sekolah untuk mengambil lembar tugas yang ada di sekolah gitu. Nah, di situ kan orang tua yang tidak punya HP ataupun nggak tahu tentang teknologi bisa mengkoordinir anaknya belajar daring. Baiklah, kita ketahui bahwa segala sesuatu, baik yang kita lakukan ataupun yang sedang terjadi, pasti memiliki dampak positif dan negatif. Nah, di sini menurut Bapak dan Ibu, apakah ada dampak positif dan negatif dari dengan adanya kondisi yang saat ini sedang kita rasakan, yaitu pembelajaran daring di masa wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi? Saya kan juga punya saya punya keluarga yang memiliki anak di SD gitu kan. Dia itu sering mengeluh saat ada cuaca buruk misalnya, sinyalnya sering error, dimana kita paham bahwa di suatu daerah nggak semua tempat itu memiliki sinyal yang baik. Pun era industri sekarang ini kan 4.0, juga nggak semua orang tua seperti yang ibu saya katakan tadi, nggak semua orang tua yang paham mengenai pembelajaran daring seperti ini. Kita kan tahu juga bahwa ekonomi masyarakat di sini atau Indonesia nggak semuanya di atas rata-rata, bukan? Jadi nggak semua orang memiliki perekonomian baik. Nah, begitu. Jadi ada yang nggak punya HP, kadang kuota pun menipis. Kalau dalam pembelajaran banyak anak-anak yang di desa mengeluh, kan? Ada orang tua yang nggak punya HP kan, cuman kan kakaknya juga kuliah online di rumah. Jadi menurut saya ada hal positifnya juga. Ada kakaknya yang kuliah online di rumah bisa bantu adiknya di rumah, karena orang tua siswa tersebut nggak bisa main HP. Orang tua di kampung kebanyakan bukan nggak bisa sih, nggak punya. Bener kata Pak Amin tadi, ekonominya kurang kayak gitu. Nah, kalau dampak positifnya, kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Dulu kan kita bukan belum memanfaatkan, tapi belum memaksimalkan memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi sekarang kita udah menggunakan teknologi semaksimal mungkin kan. Terus kalau dampak negatifnya bagi saya, ya tadi, kalau pembelajaran daring ini belum efektif. Karena apa? Karena tadi tuh sinyalnya susah. Karena nggak setiap harinya sinyal itu bagus. Apalagi kalau di desa. Mungkin itu saja, Bu. Ada dampak positif dan negatif pastinya di setiap
perlakuan atau tindakan yang kita lakukan. Untuk positifnya adalah di era 4.0 kita paling tidak disuruh belajar untuk bagaimana mengetahui tentang teknologi saat ini. Dampak negatif di untuk beberapa sektor di bagian kemasyarakatan, nggak semua masyarakat itu memiliki ekonomi yang baik. Ada saya memiliki contoh kasus di dekat daerah saya untuk yang orang tuanya seperti tani, kebun atau peternakan. Mereka untuk membeli HP aja itu ibaratnya nggak mampu, kan kasihan kalau misalnya ada daring atau ada daring tapi malah membuat mereka lebih itu kan. Jadi kalau menurut saya sih teknisnya adalah untuk anak SD atau beberapa yang lain adalah memberikan tugas, namun dengan tugasnya jangan banyak-banyak, jangan membuat mereka stres. Mereka kan masih anak-anak tuh, kasihan kalau mereka stres. Ya benar Pak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Armin dan Ibu Sela telah menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama saya pada hari ini. Dan adapun hasil diskusi kita pada hari ini yaitu kita ketahui bahwa manajemen kesiswaan ini sangat diperlukan dalam pembelajaran daring, karena manajemen kesiswaan ini tidak hanya untuk pembelajaran di dalam kelas, namun di luar kelas juga, seperti yang sedang kita rasakan saat ini pada masa COVID-19. Nah, manajemen kesiswaan ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar siswa pun mengerti dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring tersebut. Nah, adapun hasil diskusi kita pada hari ini mengenai pembelajaran daring di masa COVID yang sedang kita rasakan pada saat ini. Nah, mengapa? Karena manajemen kesiswaan ini bukan hanya untuk mengatur siswa ketika pembelajaran di dalam kelas, namun di luar kelas juga, sehingga pengelolaan manajemen kesiswaan ini sangat-sangat perlu dilakukan dan diperhatikan. Baik, sekian persembahan video dari kelompok kami, kelompok 8. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now listen.